27 punggawa Garuda asuhan Sintayong telah berkumpul di Jakarta pada 10 November atau bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jelang dua laga krusial bulan ini, manajer timnas Sumarji membeberkan kondisi dari para pemain skuad Garuda yang dipanggil Sintayong saat ini dalam keadaan yang baik, kecuali Miss Hilgers yang dikabarkan cedera saat membela klubnya FC20 kala menghadapi Willem II. Cedera Miss Hilgers ini jelas membuat supporter timnas Indonesia khawatir sebab bek berusia 23 tahun itu saat ini menjadi andalan di lini pertahanan skuad Garuda. Tapi, kehadiran Kevin Dijk seakan menjadi jawaban sebab pemain FC Copenhagen itu akhir-akhir ini paling sering dibicarakan oleh publik tanah air. Tentu saja hal itu tidak terlepas dari keinginan publik melihat sang pemain kelas dunia itu untuk segera berseragam merah putih di bulan ini. Publik juga sangat ingin tahu apakah Kevin ini udah bisa main pas lawan Jepang atau belum. Nah, di satu sisi perhatian publik tanah air kepada Kevin Dijk disinyalir cukup membuat Ian Mason dan Emiliano Jonathans merasa heran, sekaligus ia iri tipis-tipis, sebab gimana mungkin pemain yang bahkan belum debut bisa mendapatkan perhatian sebanyak itu. Kali ini tentu sesuatu yang membuktikan kalau di Indonesia, para pemain diaspora memang sangatlah dihargai. Dan itu juga yang sejatinya dirasakan oleh pemain andalan Cochin Kelvin Verdong yang sempat mengaku bahwa sudah tidak sabar untuk segera merapat ke timnas Indonesia. Indonesia yang memasang target untuk minimal mengoleksi 4 poin demi bisa terus bersaing ketat di papan klasemen tentunya butuh kerja keras ekstra karena Jepang bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Hal inilah yang lantas membuat Kelvin Verdong mengungkap tekadnya bahwa ia akan berusaha maksimal membantu timnas Indonesia melawan tim kuat Asia itu. Dengan performa baik Verdong selama di klubnya, ia berharap ini bisa menjadi modal apik untuk menambah kekuatan dari tim Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini menyadari bahwa pertandingan bulan November ini akan jadi tantangan berat buat tim Merah Putih. Apalagi mereka akan menantang Jepang yang saat ini masih belum terkalahkan dan juga berada di puncak klasemen grup C. Tapi menurut kabar terbaru timnas Jepang seperti terkena kutukan jelang menghadapi timnas Indonesia. Ya, beberapa pemainnya dikabarkan mulai bertumbangan karena diterpa cedera. Teranyar bek tengah andalan mereka yakni Shogo Taniguchi dipastikan mengalami cedera parah dan bakal absen hingga akhir musim. Shogo Taniguchi masuk dalam daftar 27 pemain Jepang untuk menghadapi timnas Indonesia kini mengalami cedera tendon Achilles kiri. Cedera parah itu terjadi saat dirinya membela FC Troyden ketika menghadapi klub yang diperkuat Sandy Wells KV Mechelen dalam laga pekan ke-14 Jupiler Pro League atau Liga Belgia musim ini pada Sabtu 9 November lalu. Menyitat Yahoo Japan, Taniguchi ditarik keluar pada menit ke-14 untuk digantikan Zainuddin Belaid. Diketahui pada menit ke-11 saat berlari bersama pemain lawan untuk mengejar bola, ia mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya dan kemudian terduduk yang menunjukkan tanda-tanda ada masalah dengan tendon Achillesnya. Pada menit ke-13, dia pada akhirnya harus ditarik keluar dengan bantuan medis. Tentu saja cederanya Shogo Taniguchi ini jadi pukulan telak bagi pelatih Hajime Moriyasu yang sebelumnya sudah kehilangan satu pemain andalan. Ya, timnas Jepang dipastikan tanpa striker Ayase Ueda yang dikonfirmasi Feyenoord mengalami cedera hamstring. Hal ini tentunya bisa menjadi sebuah keuntungan bagi kubu timnas Indonesia mengingat pertandingan ini menjadi momen penting buat Merah Putih dalam misinya merebut tiket putaran final Piala Dunia 2026. Tapi meski diterpa badai cedera, Koshi tetap terang-terangan mengakui bahwa Samurai Biru bakal menjadi lawan yang amat sangat berat buat skuad Garuda mengingat mereka punya ranking FIFA yang lebih baik dan juga banyak diperkuat oleh pemain Liga Champions. Maka dari itu, Sintayong ogah memandang remeh kondisi tim Samurai Biru meskipun tak diperkuat oleh beberapa pemain andalannya. SAY mengklaim bahwa pihaknya bakal berupaya mempersiapkan tim dengan lebih sempurna dan pantang berkecil hati untuk memandang prospek anak asuhnya untuk lolos dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 27 plus 1 nama pemain yang dibawanya, Sintayong pun dinilai tak akan kebingungan untuk mengisi lini per lini skuad asuhannya. Ya, Kevin Dijk akan melengkapi barisan bek tengah skuad Garuda, di mana sebelumnya sudah terdapat Jay Izzes, Jordi Amat, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Justin Hubner.
Kemudian soal kabar kurang baik terkait cedera Misil Girls, Sintayong tak perlu khawatir karena masih banyak pilihan untuk komposisi trio bek tengah yang bisa diturunkan. Jelas, JIZ adalah pilihan pertama yang selama ini posisinya tidak tergoyahkan pemain lain. Tandemnya dengan dua bek tengah lainnya tinggal memilih yang paling siap kondisi fisik dan juga mental mereka. Rizky Ridho mungkin pilihan tepat Coach Shin karena sosok ini sangat stabil permainannya baik di timnas maupun dalam kompetisi Liga 1. Pilihan berikutnya adalah dua sosok antara Jordi Amat dan Justin Hubner. Sebab seperti yang kita tahu, Jordi sempat menjadi starter saat timnas Indonesia melawan Bahrain walaupun hanya sampai babak pertama lalu digantikan oleh Rizky Ridho. Sedangkan Justin Hubner baru saja terbebas dari akumulasi kartu kuning sehingga absen dalam laga melawan Bahrain dan Cina dan kini sudah siap untuk turun sebagai salah satu dari trio bek tengah. Lalu untuk Kevin Dex, jika proses perpindahan federasinya telah tuntas, maka Kevin bisa saja memperkuat timnas Indonesia, hanya saja dia mungkin baru diturunkan sebagai pemain pengganti. Menilik hal ini, tentu barisan bek tengah yang dimilikinya cukup merata dengan kedalaman kemampuan, sehingga rotasi pun dengan mudah dapat dilakukan. Maka dari itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut meminta fans percaya dan memberi dukungan penuh, sebab masih ada peluang untuk timnas Indonesia melaju ke putaran keempat. Walau berat, skuad Garuda diharapkan dapat tetap menyuguhkan performa terbaik saat menjamu Samurai Biru maupun Arab Saudi. Terlepas dari apapun, harapan kami masih sama, yaitu timnas Indonesia punya kedalaman skuad yang balance mulai dari kiper hingga striker. Semoga semisal nanti ada pemain yang absen, nggak ada lagi drama-drama soal coba-coba atau apalah itu. Dan ketika Ayase Ueda absen, jangan lupa bahwa penggantinya adalah Kyogo Furuhashi dan juga Koki Ogawa yang secara kualitas pun nggak jauh beda. Namun di luar itu, semua fokus utama sekarang ini adalah segala hal yang berkaitan dengan pertandingan melawan Jepang dan juga Arab. Semoga saja hasil baik mengiringi timnas Indonesia buat melenggang ke Piala Dunia 2026.